Izin pembawa acara Iya. dari Pak Komite sudah hadir atau belum? Belum hadir, Ibu. Belum. Dari Ya. Kasatlak? Kasatlak juga belum hadir. Dari Kasudin? Kasudin juga belum hadir. Baik, kalau begitu saya akan sekaligus mengantarkan dan membuka raker ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Bapak Ibu, anak-anak sekalian, para orang tua, semangat pagi. Pagi. Tetap semangat ya. Yang terhormat Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Selatan, sedang rapat. Tadi saya mendapatkan informasi. Yang saya hormati Kasatlak Pendidikan Kecamatan Tebet, Bapak Suhanto, apakah hadir bergabung? Sekaligus, alhamdulillah. Terima kasih Pak Suhanto. Sekaligus sebagai Kasubag TU SMA Negeri 8 Jakarta. Yang saya hormati Pak Junito Ahmad Haryono, Ketua Komite SMA 8 Jakarta, mungkin dalam perjalanan, atau yang mewakili. Yang saya hormati para narasumber, Ibu Elina Ciptadi, saya sudah melihat, sudah hadir. Terima kasih Bu Elina. Mudah-mudahan sinyal Singapura Indonesia berjalan lancar. Yang saya hormati Pak Hari Prasetyo, Pak saya memanggilnya. Ini adalah guru Sekolah Indonesia di Singapura. Sudah hadir ya? Ada, Bu. Oh, terima kasih Pak Hari. Saya memanggilnya Pak Hari, bukan Mas Silakan, Hari deh. Silakan. Terima kasih sudah bisa bergabung, alhamdulillah. Untuk narasumber kita yang kedua. Kemudian narasumber yang ketiga, Pak Ruli Ahdiat. Belum bergabung? Masih tidur Paknya, karena di London masih dini hari. Mudah-mudahan nanti pada sesinya bisa bergabung. Terima kasih para narasumber yang sudah hadir. Yang saya hormati Bapak Ibu guru dan pegawai SMA 8 Jakarta. Yang saya hormati perwakilan orang tua kelas 10, kelas 11. Yang saya hormati para pengurus OSIS, anak-anakku sekalian, para Raja Wali Mas, baik pengurus OSIS maupun PK yang hari ini saya lihat sudah banyak yang bergabung. Mari kita panjatkan puji syukur, alhamdulillah kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa, dan di masa-masa seperti ini kita masih bisa bertemu di kegiatan webinar semacam ini, dan untuk mempersiapkan bagaimana kita akan melakukan tatap muka secara terbatas di masa pandemi yang akan dimulai tahun ajaran 2021-2022 pada 12 Juli 2021. Berbahagia sekali kita dalam kegiatan ini bisa dipertemukan dalam ruang virtual seperti ini. Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia kegiatan raker ini yang gerak cepat menyelesaikan banyak hal di sela-sela. Saya tahu Bapak Ibu sedang menyelesaikan banyak sekali kegiatan. Kita ada kegiatan PPDB sedang berlangsung, ada kegiatan penilaian akhir tahun yang juga sedang berlangsung untuk penentuan nanti kenaikan kelas, dan juga kegiatan-kegiatan lain di sekolah ini yang tidak berhenti dan memerlukan fokus kita masing-masing.
Namun Bapak Ibu bisa bergabung, dan juga anak-anakku yang pastinya pada saat-saat sekarang juga untuk pengurus OSIS dan PK banyak sekali mempersiapkan kegiatan kesiswaan di masa-masa yang akan datang, merealisasikan kegiatan yang sudah dirancang dalam garis besar program kerja dari OSIS. Para orang tua juga karena di sela-sela kesibukan bersedia untuk hadir bersama-sama ini menjadi sebuah pertanda dan menyemangati kita semua bahwa dengan komitmen bersama kita, dengan kebersamaan kita, insya Allah kita menyiapkan segala sesuatunya untuk jika nanti pada saatnya kita harus tatap muka. Kapanpun tatap muka dilaksanakan, kita harus menyiapkan diri. Bapak Ibu, saya akan langsung share screen saja untuk mempercepat supaya kita nanti bisa mendapatkan banyak hal informasi dari para narasumber. Saya kelihatannya belum bisa share screen. Oh, oke. Sudah. Saya ingin sekaligus ini kami sampaikan menjadi supaya nanti kami mendapat umpan balik dari para narasumber sehingga kegiatan persiapan ini bisa menjadi lebih baik. Mohon izin saya tidak print slideshow, tapi seperti ini karena mungkin koneksi saya kurang baik. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, apa saja persiapan tatap muka yang sudah kita jalani bersama-sama dan apa yang akan kita persiapkan. Ini beberapa hal yang menjadi konsen kita, yaitu terkait dengan pendataan, lalu infrastrukturnya seperti apa yang sampai dengan saat ini sudah ada, kemudian sosialisasi, bagaimana cara kita berinteraksi antara guru-murid, guru dengan guru, atau murid dengan murid. Dan mungkin nanti terakhir, bagaimana kita melaksanakan dua moda pembelajaran, yaitu yang secara offline maupun yang secara online. Ini akan menjadi yang kita diskusikan nanti di dalam raker di sesi siang hari, kemudian hari besok pada Jumat pagi, dan Jumat siang diplenokan. Tentu saja apa yang sudah kita siapkan ini nanti kita juga akan mendapatkan pencerahan dari para narasumber, sehingga nanti pembahasan di dalam kelompok diskusi di hari nanti siang dan besok pagi lebih bisa mengerucut. Nah, apa yang disiapkan ini adalah disiapkan oleh kawan-kawan, oleh tim manajemen, oleh para pegawai, sehingga mungkin ini nanti juga masih harus banyak mendapatkan masukan-masukan. Nah, itu prinsipnya seperti itu. Jadi ini yang sudah kita siapkan. Nanti kita mendapatkan masukan dari narasumber. Silahkan Bapak Ibu para seluruh peserta raker ini untuk memberi masukan, dan selanjutnya nanti akan diplenokan, dan itu menjadi sebagian dari panduan kita dalam melaksanakan kegiatan tatap muka secara terbatas. Sampai dengan hari ini kasus COVID-19 baik di Indonesia maupun di Jakarta makin menanjak. Ini adalah angka-angka yang kita bisa lihat semua melalui aplikasi di Jaki maupun di media-media sosial juga sudah dipaparkan. Pada beberapa hari yang lalu, Gubernur DKI Jakarta mengeluarkan Pergub nomor 3 terkait nomor 615 tahun 2021 terkait dengan masih diberlakukannya PSBB. Nah, di sana dikatakan bahwa pada poin aktivitas kegiatan belajar mengajar sekolah, perguruan tinggi maupun akademi, yaitu pada pasal 20 dan pasal 21 dinyatakan bahwa dilaksanakan secara daring, garis miring online, atau luring offline. Jadi dilaksanakannya bisa secara gabungan daring dan online, atau luring dan offline, atau tatap muka. Lalu pelaksanaannya itu baik luring dan offline atau tatap muka dilaksanakan secara bertahap.
secara bertahap, kemudian dengan proyek percontohan melalui uji coba terbatas pada satuan pendidikan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. Nah, itu rambu-rambu kita dalam melaksanakan persiapan tatap muka terbatas untuk tahun pelajaran yang akan datang. Nah, kalau kita melirik pada SKB 4 Menteri, itu syarat buka sekolah ada harus melengkapi daftar periksa, melakukan simulasi, protokolnya harus dilaksanakan, guru sudah vaksin lengkap, dan layanan 2 moda yaitu daring dan luring. Dari 5 ini untuk sekolah kita, untuk SMA 8 sudah melaksanakan daftar periksanya sudah, simulasinya sedang berjalan, baik itu simulasi bagaimana prokes anak-anak kita di rumah, di sekolah, dan pulang kembali ke rumah. Kemudian guru sudah divaksin secara lengkap, dan sedang disiapkan juga bagaimana model-model layanan 2 moda daring dan luring yang nanti sudah dibuat simulasinya, akan didalami di dalam diskusi-diskusi kelompok di dalam kegiatan Raker 2 hari ini. Ini daftar periksa yang sudah dilakukan melalui Siap Belajar Jakarta, dan sudah diverifikasi, ada petugas verifikasinya dari Dinas Pendidikan, termasuk diantaranya adalah pengawas sekolah kita. Nah, dari yang diisi daftar periksanya, ini hasilnya. Di sana ada pertanyaan apakah diizinkan oleh orang tua, karena itu clue terakhir adalah harus ada izin dari orang tua. Apakah orang tua mengizinkan? Sebagus apapun sekolah menyiapkan prokesnya, setepat apapun SOP-nya, sebaik apapun, jika orang tua menghendaki untuk putra-putrinya tetap belajar di rumah, maka tetap harus kita mengikuti apa yang prinsip izin dari orang tua. Ini Bapak Ibu kawan-kawan, jumlah yang diizinkan oleh orang tua, kalau yang ini berarti diizinkan ya, dan ini tidak. Dari data di kelas 10 yang diizinkan 229, kelas 11 225. Kami tidak mendata untuk kelas 12 karena kelas 12 tidak lagi mengikuti pembelajaran nanti, dan kita juga tidak mendata, belum bisa mendata kelas 10 karena masih dalam proses. Nah, dari yang mendapatkan izin dari orang tua itu nanti akan diproses lanjut, tentu saja bagaimana sosialisasi dengan yang diizinkan ini, kemudian harus ada komitmen prokesnya antara sekolah dengan orang tua, dan juga peserta didik. Peserta didik juga harus berkomitmen untuk menjalankan prokes yang ada di sekolah, di perjalanan, sampai nanti pulang kembali ke rumah. Lalu yang berikutnya kita menyiapkan infrastruktur kita pada saat sekarang adalah infrastruktur sekolah yang beradaptasi dengan COVID. Ada beberapa yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah pintu gerbang adalah menjadi area screening awal. Ini gambarannya bagi Bapak Ibu ya, Bapak Ibu orang tua anak-anakku yang selama ini tidak sama sekali tidak ke sekolah, ini kira-kira gambaran kita sangat berbeda ketika sekolah dihentikan pada tanggal 16 Maret 2020. Jadi sekolah kita sudah mengalami perbedaan yang sangat signifikan gitu ya, antara dulu pemandangan dulu sebelum COVID dengan pada saat sekarang ketika kita akan kembali melakukan tatap muka. Ini ada beberapa anak-anak kita yang sudah mulai hadir karena kita ada beberapa kegiatan kemarin yang melibatkan para peserta didik, diantaranya adalah KSN, kompetisi sains nasional tingkat provinsi yang dilaksanakan di sekolahnya masing-masing. Nah ini oleh karena itu ada beberapa siswa yang sudah datang. Nah itu sekaligus kita gunakan untuk simulasi dan membuat beberapa video-video yang nanti bisa ditampilkan di diskusinya dan diberi umpan balik supaya nanti dibuatkan yang lebih baik. Ketika suhunya 37,3
kurang dari itu, maka langsung cuci tangan, kemudian langsung masuk ke ruang kelas. Tapi kalau misalnya suhunya sama dengan 37,3, maka diminta untuk istirahat 10 menit dan diukur ulang suhunya. Istirahat ini bisa kita letakkan di ruang transit, yaitu ada di ruang prestasi, misalnya seperti itu. Ruang prestasi di bawah itu menjadi ruang transit kita. Nah, kalau suhunya lebih dari 37,3, maka dibawa ke ruang isolasi. Ruang isolasinya untuk sementara dipinjam dari ruang komite. Nah, ini sekaligus ada ketua komite dan juga ada para pengurus komite. Nah, kita letakkan ruang isolasi itu ada di komite, sementara ruang UKS itu tetap difungsikan sebagai ruang yang jika nanti kita ada anak-anak kita yang mungkin cedera atau apa, itu tetap di ruang UKS. Nah, ketika dimasukkan ke ruang isolasi, maka hubungi orang tua untuk menjemput. Yang berikutnya ini adalah gambaran ruang-ruang kelas kita. Ruang-ruang kelas kita jumlah kursinya maksimal 18. Nanti dapat menyesuaikan jika ada instruksi misalnya untuk DKI Jakarta hanya boleh 25%, maka ini bisa kita kurangkan. Nah, tapi untuk sementara kita susun kursinya jumlahnya ada maksimal, ada yang bisa diatur 16, ada 17, ada 18. Setiap meja diberi nama untuk memudahkan ketika nanti anak-anak kita ada yang tertengarai positif atau seperti apa, untuk memudahkan tracing aja gitu, jika diperlukan di meja di situ siapa namanya, dia tempatnya ada di mana, dan seterusnya. Pintu-pintu jendela sudah bisa diupayakan untuk dibuka gitu ya, karena sebelumnya kami ruangannya AC, maka sekarang pintu-pintu sudah bisa dibuka baik di sisi samping kiri maupun samping kanan. Kemudian ya ini yang nanti harus kita buat SOP-nya seperti apa ketika anak-anak ada di kelas. Nah, ini juga ada anak PK OSIS, kita nanti sama-sama minta masukan dan disusunlah OSIS PK itu untuk seperti apa SOP ketika kalian berinteraksi dengan kawan-kawannya. Tentu saja ketika kalian nanti akan menyusun SOP, kita mendengarkan dulu masukan-masukan, mendengarkan dulu nanti dari para narasumber. Tidak ada meminjam alat, wastafelnya juga sudah mudah ditemukan di area sekolah kita. Terus kemudian juga tersedia hand sanitizer di setiap pintu masuk kelas, walaupun nanti ada SOP mungkin apa saja yang dibawa. Tadi saya sudah melihat video-video juga termasuk pribadi hand sanitizer juga dibawa di dalam tasnya masing-masing. Untuk wastafel dan hand sanitizer kita di sekolah, kalau di hand sanitizer yang seperti ini itu di setiap pintu kelas sudah dipasang. Wastafel juga tersedia hitung-hitungan 50 wastafel gitu ya di area sekolah, baik itu di area di luar di halaman, di lantai 1, lantai 2, dan lantai 3. Kemudian juga ada 33 toilet yang dalam keadaan bersih. Yang berikutnya, ini himbauan-himbauan, komunikasi-komunikasi, tanda-tanda juga sudah dibuat. Nah, nanti silahkan nanti umpan baliknya, masukannya seperti apa dan akan dibuat seperti apa. Tanda-tanda jarak sudah juga diberi tanda. Himbauan-himbauan naik dan turun tangga, ada yang naik, ada yang turun, sudah diberi jalur-jalur dan sebagainya. Kemudian sosialisasi di media sosial juga berharap nanti ada banyak dilakukan sosialisasi, baik di web kita, di Facebook, di YouTube, di Instagram, dan saya tahu setiap ekskul di SMA 8 memiliki media sosialnya masing-masing. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu tempat untuk mensosialisasikan seluruh warga sekolah apa yang harus dia lakukan ketika di rumah, apa yang dia harus lakukan ketika di perjalanan, dan apa yang harus dia lakukan ketika di sekolah dan nanti kembali pulang ke sekolah. Ini betul-betul dari jika anak-anak dari
bisa membuat video seperti yang tadi ditampilkan itu dan disosialisasikan secara masif oleh pengurus OSIS dan TK. Kita juga melakukan koordinasi dengan Satgas COVID kecamatan, dengan Puskesmas Tebet, dengan Kelurahan Bukit Duri, setiap ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengumpulan atau mengundang dalam jumlah yang banyak di kegiatan di sekolah. Kemudian juga kerjasama dengan PMI Jakarta Selatan untuk dilakukan desinfektan karena kita sekolah sedang digunakan untuk vaksinasi program dari pemerintah vaksinasi lansia, maka setiap hari sekolah kita di desinfektan dari PMI Jakarta Selatan. Lalu kita juga sudah membentuk Satgas COVID-19 untuk menjaga protokol kesehatannya bisa terjaga dengan baik. Ini Satgasnya dan pada waktu itu kita membentuk Satgas COVID ini ketika begitu sekolah ditutup pada bulan Maret 2020 sehingga strukturnya masih seperti ini. Mungkin nanti kita akan mendapatkan masukan bagaimana komposisi Satgas COVID yang baik. Nah, Satgas COVID yang ada ini memang belum memadai dan kami butuh dukungan dari orang tua karena tidak mungkin Bapak Ibu guru juga menjadi Satgas COVID yang betul-betul implementatif di lapangan. Karena Bapak Ibu konsen kepada pembelajaran. Nah, ini nanti kami mohon masukan butuh relawan dari para orang tua. Kemudian ini juga sudah disiapkan dari ruang isolasi dan ruang UKS berbeda. Kalau ruang isolasi adalah bagi anak-anak yang mungkin demam, batuk, pilek, sesak nafas. Sementara untuk UKS adalah bagi anak-anak yang cedera. Nah, ini berharap ini yang belum bisa kita temukan solusinya untuk relawan sekolah yang memonitor bahwa memastikan bahwa anak-anak kita itu menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Kemudian ini tempat ibadah, jika akan melakukan ibadah seperti ini, kalau untuk wanita di lantai 2, untuk laki-laki ada di lantai 1 dengan pembatasan dan membawa peralatan sholat sendiri. Masjidnya cukup luas kita, jadi mudah-mudahan bisa mengakomodir hanya ditata lebih rapi untuk jaraknya. Kantin, kita ada kantin. Kalau di kementerian itu dibunyikan bahwa kantin tidak boleh buka selama uji coba ini, selama tatap muka secara terbatas. Oleh karena itu diminta untuk membawa bekal dari rumah. Ini adalah area menuju kantin. Namun tadi saya sudah melihat video, itu ada video apa yang dibuat oleh anak-anak. Jika memang dikehendaki kantin ini akan digunakan untuk makan, maka harus juga ada aturan yang ketat bagaimana pengaturan makan di kantin. Tapi memang kantin tidak buka, tetapi membawa bekal dari rumah. Itu menjadi pembahasan, silakan nanti di dalam diskusi-diskusi sesi siang dan sesi besok. Jadi bagaimana aturan, bagaimana SOP ketika berada di kantin. Desinfektan sampai dengan saat ini dilakukan setiap hari oleh PMI Jakarta Selatan. Nah, ini adalah beberapa model yang nanti akan digunakan layanan itu karena ada sebagian peserta didik yang diizinkan ke sekolah, tapi ada yang tidak. Berarti ada 2 moda, yaitu ada moda luring dan moda daring. Ini ada 4 model, dan ini adalah keperluannya. Keperluannya adalah tripod 2, karena kameranya 2. Tripod ini untuk meletakkan kamera masing-masing. 1 kamera mengarah kepada guru yang mengajar,
Kemudian satu kamera mengarah kepada para siswa. Kemudian butuh clip on untuk suaranya supaya terdengar baik yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah, sehingga antara siswa yang ada di rumah dan di sekolah itu bisa berinteraksi. Kemudian butuh laptop, tentu saja di dalam laptop ini ada aplikasi yang nanti bisa digunakan. LCD, speaker, dan pen tablet. Kalau pen tablet beberapa Bapak Ibu guru sudah menggunakan selama ini, itu selama pembelajaran daring. Sebagaimana nampak di dalam gambar ini, dalam satu layar ini ada tiga jendela. Yang pertama kita bisa melihat bagaimana situasi di sekolah. Yang layar kedua bisa ketika Bapak Ibu guru mengajar, dan yang di atas ini adalah siswa yang Zoom yang ada di rumah. Nah, dari 4 model ini silakan nanti dibahas Bapak Ibu mana yang nyaman dilakukan oleh Bapak Ibu guru sekalian, dan tentu saja keempat model ini akan berbeda dengan tergantung dari ciri khas masing-masing mata pelajaran. Mari kita lihat saya apakah bisa setel ya. Oh. Nah, begitu Bapak Ibu baru menemukan 4 model. Yang berikutnya ini bagaimana kita akan melaksanakan tatap muka. Ini adalah kita mengisi asesmen, kemudian kita mendata orang tua, sosialisasi, dan seterusnya. Kemudian komitmen-komitmen yang akan datang ke sekolah. Nah, pada bulan Juni pada hari ini kita bagaimana mensimulasikan. Nah, nanti kita akan mulai bulan Juli. Nah, bulan Juli kita bagi pada sesi pertama bulan Juli, bulan Agustus, September, Oktober, dan November. Jadi ada 5 tahap. Nah, setiap langkah dievaluasi baik internal maupun eksternal. Untuk yang eksternal nanti akan dilihat, dimonitor oleh pengawas kita. Nah, ini contoh simulasi pengaturan ruang kelas. Nanti pada bulan Juli itu yang dibuka hanya seminggu 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Rabu. Kemudian pada hari Senin yang hadir ke sekolah itu hanya kelas IPA 1 dan IPA 2. Selebihnya dilakukan pembelajaran secara daring. Nah, untuk kelas 12 IPA 1 dan 12 IPA 2 pada hari Senin ini pembelajarannya adalah hybrid. Artinya yang di sekolah melaksanakan secara luring, yang di rumah berarti daring. Demikian pula pada hari Rabu 2 kelas dan 2 kelas ini berarti di sekolah hanya ada 2 ruang, dan B dan C ini melaksanakan hybrid. Selebih kelasnya semuanya daring. Terus begitu akan ditambah jumlah kelasnya pada minggu ke-3 3 kelas, berikutnya 3 kelas, kemudian nanti pada bulan Agustus ditambah 4 kelas terus, karena tadi dikatakan bahwa secara bertahap. Kemudian yang juga harus didiskusikan nanti di dalam diskusi-diskusi siang maupun sesi pagi adalah bagaimana protokol kepulangannya. Harus ada pengaturan waktu dan wajib dijemput orang tua. Demikian Bapak Ibu, secara singkat saya sudah melebihkan 5 menit kepada pembawa acara. Mungkin ini tidak kita ada sesi tanya jawab, nanti kita akan mendengarkan dari narasumber dulu, dan mungkin nanti akan didiskusikan lebih fokus, lebih detail dalam kelompok-kelompok sesi siang dan besok pagi, dan hari Jumat siang kita penuhkan. Terima kasih Bapak Ibu.